Perkenalkan, nama saya Ateng, NIM F43012316844, instansi SDN 07 Mangkau, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3, LPTK Universitas Tanjung Pura tahun 2023. Berdiri, beri hormat kepada Pak Bro. Selamat pagi anak semuanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, ya. Kali ini kita akan dalam pembelajaran tentang tema 5, subtema 3 tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, ya. Kemudian tentunya sebelum kita lebih jauh berdiskusi, pelajari, Bapak akan bercerita sedikit. Tadi di jalan Bapak kena hujanan, nah, motor kena hujan. Jadi apa yang Bapak persiapkan? Tentunya Bapak menggunakan jaket, hujan, dan juga jas hujan. Sehingga Bapak bisa datang ke sekolah. Tentunya apa yang Bapak ingatkan ceritakan ini tentunya untuk kita terus disiplin dalam apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Jadi kalian orang peserta didik tentunya juga harus datang ke sekolah dan disiplin untuk belajar. Baik, teman-teman semuanya, untuk menyemangati rasa nasionalisme kita akan bernyanyi, ya. Mohon kalian untuk berdiri, ya. Bersama, terima kasih. Akan tutup untuk konsentrasi, ya. Masih semangat untuk belajar? Semangat untuk belajar, ya. Putra akan duduk, ya. Oke, kalau semangat buka pelajaran kita hari ini. Buka bukunya, buku tema 5, ya. Namanya
kita ini masuk dalam perubahan cuaca yang sangat ekstrim, yaitu cuaca hujan, dan tentunya ada akibatnya ya bagi kehidupan kita manusia ya. Itu nanti kita akan bahas, kita akan diskusi, kita akan belajar tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, dan juga di dalam kehidupan kita juga ada materi metrika ya tentang pecahan ya yang berpenghubung sama. Nah, tentunya dalam pembelajaran ini juga kita lihat apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nanti kita akan secara bersama-sama untuk membaca tujuan pembelajaran yang kita laksanakan atau kita lakukan hari ini, apa sih tujuan pencapaiannya. Mari kita lihat apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini ada 6 tujuan pembelajaran. Kita sama-sama baca ya. Yang pertama, dengan mengamati teks surat, peserta didik dapat menjelaskan informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap lingkungan dalam bentuk tulis dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan tanya jawab, peserta didik dapat memberi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulisan yang benar. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulisan yang benar. Tujuan yang keempat, apa sih? Baca, yuk. Dengan mengamati benda konkret, peserta didik dapat menentukan ide pencapaian sebagai bagian dari keseluruhan benar. Tujuan yang kelima, dengan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis dengan benar. Yang keenam, dengan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan ide pegang sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret dengan benar. Nah, ada 6 tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan capai. Tentunya kita semua, kalian dalam proses pembelajaran inilah nanti tujuan itulah yang akan kita capai. Baik, anak-anak semua yang Bapak sayangi, hari ini kita akan masuk dalam video pembelajaran ya. Kita akan melihat video pembelajaran kita hari ini. Lihat, akan buka ya video pembelajaran kita hari ini, dan tentunya nanti kalian boleh menyimak videonya, mengamati ya. Five, 4, 3, 2, 1, 0. Pembelajaran hari ini yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang tema 5 subtema 3 ya, tentang cuaca, perubahan cuaca terhadap kehidupan kita manusia. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama Kak Citra? Hari ini kita memasuki
subtema 3 nih adik-adik, tapi masih di tema 5 tentang cuaca. Subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja ya pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Ini adik-adik adalah surat Komang kepada Dayu. Nah, di sini yuk kita baca yuk suratnya. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu Komang. Ini tadi ya surat dari Komang untuk Dayu. Adik-adik, rangkumlah isi teks surat yang kalian baca itu dalam bentuk peta pikiran. Nah, yuk kita buat peta pikirannya adik-adik ya. Di sini kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, kapannya pasti di Bali ya. Dikasih kurang ketik Bali tanggal 2 Agustus tahun 2017. Berikutnya, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat tersebut? Peristiwanya adalah warga sekitar Gunung Agung sedang mengungsi karena status Gunung Agungnya waspada. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Nah, untuk menanggulangi peristiwa itu warganya mengungsi, mengumpulkan pakaian dan makanan. Mengapa peristiwa itu terjadi? Kalau ini dulu, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami adalah Komang sepupu Dayu. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Gunung Agung mulai waspada. Pada tanggal 2 Agustus, kalau dirangkum ya adik-adik ya dari suratnya tadi, 2017, Komang sepupu Dayu membantu korban Gunung Agung. Warga sekitar Gunung Agung mengungsi. Warga mengungsi karena Gunung Agung mulai berstatus waspada. Komang mengajak Dayu untuk mengumpulkan pakaian dan makanan. Bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam? Nah adik-adik, kalau kalian ada teman yang terkena bencana alam, kalian bisa membantu. Lalu bagaimana caranya? Nah ini adik-adik, cara membantu teman yang terkena bencana alam, misalnya banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang pertama, kalian bisa menyumbangkan makanan atau pakaian yang layak dipakai adik-adik. Lalu yang kedua, memberi motivasi agar teman kalian itu tidak putus asa. Yang ketiga, ikut menghibur korban bencana alam. Yang keempat, mengumpulkan sumbangan dari masyarakat sekitar. Yang kelima, mendoakan agar korban bencana alam tidak mengalami banyak kesulitan. Nah itu tadi cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk membantu teman yang terkena bencana alam.
gambar di bawah ini. Kelompokkanlah gambar-gambar ini berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Adik-adik, di sini ada gambar mulai dari jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, kue ronde, es kelapa muda, jus buah, dan sebagainya. Nah, kita akan kelompokkan barang-barang ini berdasarkan dengan cuacanya. Di sini Kak Citra sudah membuat tabel mengelompokkan barang-barang ini berdasarkan cuaca panas dan cuaca dingin. Contohnya adik-adik di sini ya, kalau kipas bambu otomatis masuk dalam cuaca panas ya. Kalau kita kepanasan pakai kipas. Lalu kipas angin, kopi pantai ya, es pisang hijau, lalu ada es cendol ya, jus buah, es kelapa muda ya, topi, payung. Itu bisa kita pakai ya, topi payung itu juga bisa kita pakai di cuaca panas ya. Lalu untuk cuaca dingin adik-adik, kita biasanya kalau cuaca dingin itu makannya yang panas-panas atau hangat-hangat. Ada bakso, bisa sup ayam, wedang ronde, teh hangat, jas hujan, kita pakai jaket, kita pakai payung, lalu kita pakai selimut. Ini adalah benda-benda makanan dan minuman yang digolongkan berdasarkan cuacanya. Dayu menceritakan isi surat Koma kepada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba." Dayu berpikir, setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Nah adik-adik, kita kan sudah belajar tentang pecahan. Nah sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pada pecahan. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama di bawah ini. Yuk adik-adik kita belajar penjumlahan pecahan. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Lalu kue bolu itu dipotong menjadi 4 bagian. Berarti masing-masing nanti 1/4 bagian. Nah di dalam bis Dayu makan 1 potong kue. Berarti Dayu itu makan berapa bagian adik-adik kalau 1 potong kue dari 4 bagian yang ada? Ya berarti Dayu makannya 1/4. Lalu ayah pun makan 1 potong kue. Berarti ayah juga memakan 1/4 kue. Kita jumlahkan 1/4 kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Maka kita jumlahkan di sini. Ini yang dimakan Dayu 1/4, ini yang dimakan ayah. Nah, untuk mengerjakannya kita lihat dulu penyebutnya. Karena penyebutnya itu harus sama adik-adik. Lalu untuk menjumlahkannya bukan berarti begini, bila tambah bilang penyebut tambah penyebut. Tidak adik-adik, penyebutnya ini harus tetap sama. Jadi yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Ya, berarti kita jumlahkan 1 ditambah 1 per, nah kita tulis 1 saja 4-nya, per 4 karena penyebutnya sama. Nah 1 ditambah 1 itu sama dengan 2 per 4. Jadi kue yang telah dimakan Dayu dan ayah itu ada 2/4 bagian. Maksudnya apa? 2 kue dari 4 kue yang ada di. Contoh selanjutnya, Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10. Ingat ya, berisi 10. Di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat. Berarti berapa bagian nih Dayu memakannya? Ya, 3/10. Dia memotong
memakan 3 potong coklat dari 10 coklat yang ada. Ibu makan 2 potong coklat. Berarti di sini ibu tuh memotongnya 2/10 atau memakannya 2/10. Nah, berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Otomatis di sini Dayu 3/10 ditambah ibunya memakan 2/10 bagian. Maka kita jumlahkan. Lihat di sini penyebutnya sudah sama-sama 10. Berarti kita cukup tuliskan 1 saja. Kita jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5/10 jawabnya. Jadi coklat yang dimakan Dayu dan ibu itu ada 5/10 bagian. Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong. Berarti kalau ibu makan 1 potong dari 5 bagian yang ada, berarti ibu itu memakan 1/5 bagian. Nah, ayah makan 2 potong adik-adik. Berarti kalau dibuat pecahan, ayah itu memakannya 2/5 bagian ya. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Nanti kita jumlahkan. Nah, di sini kita lihat penyebutnya sudah sama-sama 5. Kita cukup tulis 1 saja. Lalu kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti 3/5. Jadi roti yang dimakan ayah dan ibu ada 3/5 bagian. Mari kita lanjutkan adik-adik. Tuliskan hasil penjumlahan pecahan berikut. Karena penyebutnya sama nih adik-adik ya. Kita jumlahkan. Langsung saja adik-adik. Di sini penyebutnya 3. Berarti yang dijumlahkan hanya pembilangnya. 1 ditambah 1 2. Berarti jawabnya 2/3. Lalu yang B adik-adik, penyebutnya sama-sama 8. Jadi kita kan belajar kalau penyebutnya yang berbeda bagaimana caranya. Kalau penyebutnya sama ya sudah, yang disebutkan adalah pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti jawabnya 5/8. Lalu yang C adik-adik, penyebutnya sama-sama 5 yang bawah. Maka tidak perlu kita ubah. Berarti yang kita jumlahkan adalah 3 ditambah 2. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5/5. Karena penyebutnya adalah 5. Selanjutnya yang D adik-adik, ini penyebutnya 6. Nah, kita jumlahkan saja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3/6. Lanjutkan masuk dengan contoh selanjutnya adik-adik. 2/7 ditambah 2/7. Penyebutnya sudah sama. Tinggal jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti 4/7. Dan F adik-adik, 4/10 ditambah 5/10. Yuk, berapa adik-adik? Ya, bagus. 9/10. Mulai paham ya kalian? Coba yang G. 3/9 ditambah 4/9. Penyebutnya sudah sama-sama 9. Jadi kita jumlahkan saja pembilangnya. Ayo, berapa hasilnya? Bagus, 7/9. Nah, sekarang ada penjumlahan nih. Lagi ya, 3/15 ditambah 2/15 ditambah 5/15. Ketiganya sudah berpenyebut 15. Berarti kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Coba hitung adik-adik. 3 ditambah 2 5. 5 ditambah 5 10. Berarti jawabnya 10/15. Yang ini adik-adik, penyebutnya sudah 8 nih. Yuk coba hitung pembilangnya. 2 ditambah 1 3. 3 ditambah 3 6. Berarti jawabnya 6/8. Mudah kan adik-adik? Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan. Baik, demikian
Demikian ya anak-anak video pembelajaran hari ini tentang cuaca ya, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dan juga tentang pecahan yang berbentuk sama. Nah, sekarang kita akan secara acak membaca teks surat koma untuk Dayu ya. Dayu ya. Ini coba kita baca sama-sama. Denpasar, coba dibaca sama-sama. 2 Agustus 2019. Untuk Dayu, halo Dayu. Bagaimana kabarmu dan keluargamu di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu kamu. Aku khusus korban bersama yang mulai keadaan gunung agung di Bali mulai waspada. Barang mereka membutuhkan banyak bantuan mereka untuk pendayaan Kalau juga dibutuhkan kayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku menunggu ya. Iya baik, terima kasih. Nah ini suratnya ada surat dari seorang sepupu untuk sepupunya ya. Nah, kalau menurut surat yang tadi, ya, kira-kira siapa yang mengirim surat itu? Oh, ya baik. Jadi surat itu ditulis oleh Omang ya. Kemudian untuk siapa surat tersebut dikirim? Untuk Dayu. Kemudian kapan surat tersebut dikirim atau ditulis? Tanggal 2 Agustus. Kemudian mengapa surat tersebut dikirim? Untuk kira-kira apa? Iya, untuk menanya kabar Dayu dan keluarganya di Bali. Bagus. Kemudian kira-kira informasi apa sih yang disampaikan dalam surat itu? Iya, tentang bencana gunung agung. Baik, terima kasih. Kemudian, nah kita akan masuk ke, untuk lebih jelas kita akan masuk ke diskusi ya, diskusi kelompok. Tapi sebelumnya nanti kita akan membagi kelompok ya. Nah, namun sebelumnya Bapak lihat dulu bahan pembelajaran kita hari ini ya. Materinya tadi ini ya. Nah, itu tentang pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia. Itu banyak sekali. Musim hujan tentunya kadang-kadang banjir ya kan, akibatnya untuk kehidupan kita. Kemudian apalagi selain banjir kalau musim hujan? Tanah longsor ya, itu ya. Kalau musim kemarau apa yang terjadi kira-kira? Panas. Tentunya kekeringan, ya kan? Sungai kering, pengairan sawah kering. Nah, itu semua adalah pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Oke, untuk diskusinya nanti kita langsung membagi kelompok ya. Bagi kelompok karena kalian 11 dibagi menjadi 3. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang dibagi kelompoknya. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, Bapak bagi bahan ajarnya.
bagi bahan. Ada yang tidak apa? Nah, sekarang Bapak sudah membagikan bahan ajarnya untuk kalian diskusi, untuk kalian bahas bersama-sama dalam kelompok ya. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 2 ini? Kelompok 1 ini? Oke, kelompok 3. Nah, Bapak juga akan membagikan LKPD. LKPD 1 yaitu tentang ini ya, cuaca ya. Nanti LKPD ini kalian tulis nama kelompok. Nah, nanti kalian diskusikan ya, teks surat ini dalam LKPD ini kalian pindahkan ke kolom ini ya. Nih, ya. Masing nanti ditulis nama kelompoknya ya. Kelompok ya, tulis nama kelompoknya. Dan apa semuanya kelompoknya? LKPD-nya? LKPD mana yang belum? Lihat ya. Ini sudah. Lagi ya. Baik, silakan kalian kerjakan diskusi per kelompoknya. Tulis nama, nanti tugas sekretaris untuk mencatat kawan yang lain untuk berdiskusi ya, bersama-sama dalam bentuk mencari jawabannya ya dalam diskusi kelompok itu ya. Nah, kalian tulis nama kawannya, nanti ada yang mengerjakan sama-sama ya. Ini kelompok berapa nih? 3 ini ya. 2 nih? Udah nggak sama kalian? Oh ya. Ya, silakan diskusi ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan berhubungan dengan LKPD ini penulisannya,
Boleh ditanyakan ya. Bapak ya. Kita ada 2 LKPD ya. Nanti selesai ini Bapak akan kasih juga LKPD 2. Itu tentang pecahan ya. Yang mana? Ya, ya, ya. Nah, ya, ini dokter ini yang diisi ya. Yang di tabel ini yang diisi. Nah, ini benar ini diisi ya. Nah, kalau Anda mau di sini di bawah ini boleh. Ini kolomnya di bawah. Ya, atau di sini, kolom di belakang ini ya. Nah, perhatikan karena ini lembarnya kecil, di belakang saja ya ini ya. Ada yang kurang jelas? Ya, silakan dikerjakan ya. Sudah tulis nama kelompoknya semua? Nah, ya.
Yang ini nanti dikelompokkan. Ini ya, ini dosa. Pertanyaan ini masuk ke tabel ini ya. 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 Boleh. Boleh di belakang ya. Di belakangnya, kalau nomor nanti boleh.
dan KPD itu ya. Ada sudah pakai PD 1? Namanya. Oke, Bapak bagi yang KPD 2 perhatikan. Ini KPD 2 tentang persiapan ya. Seperti biasa. Seperti yang tadi sama. Nanti kalian isi ini ya. Titik ini. Yang 1, 2, 3. Kemudian di bagian B itu kalian mencocokkan. Yang mencocokkan. Misalnya sama 1/2. Mana sih gambar dari ini yang 1/2? Misalnya kalian tarik garisnya ya. Ya. Apakah yang di bawah ini kita tahu ya? Gambar lain di mana? Tahu ya? 1/3 mana sih? 3. Kalian tarik, kita tarik panahnya. Ya, situ. Oke. Ini Bapak bagi ya. PPD 2-nya tentang pecahan ya. Nanti habis itu nanti di presentasi ke depan ya. Nah, garisnya tulis langsung, tulis namanya. Nih, tulis nama kelompoknya. Ya. Nah, berhubungan PPD 2 tadi, ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Cara pengisiannya ya? Ya, isi di sini ya. Nah, sini. Ini soal ini soalnya sini, ini soalnya nanti kalian isi ini ya.
Dibagi tugas ya, kalau kita belajar tadi yang sudah kalian selesai ada ini enggak ya? Oke. Nanti disebutkan ya, nanti yang dimodifikasi ke depan ya. Iya, nanti Bapak panggil ya. Kerjakan dulu ya KPD 2 itu. Kerjakan ya. Nah yang sudah KPD 1 kita presentasi ya. Dapat dulu kelompok mana yang dulu presentasi yang KPD 1? Ya. Coba. Kelompok 1. Coba presentasi yang KPD 1 tadi. Yang tabel tadi tentang cuaca tadi. Coba maju ke depan. Presentasi. Iya, boleh ketuanya boleh, terserah. Coba maju. Yang lain tolong perhatikan ya. Ya, boleh maju ya. Nah, yang lain tolong perhatikan ya. Ya, silakan ya, silakan. Nah, kelompok ini dulu ya. Ya, silakan. Maju. Hasilnya. Ya, sini ya, di depan. Ya, baca hasilnya yang itu ya. Kelengkapan dengan itu. Ya. Yang ini baca dulu. Ini kelengkapan cuaca panas. Itu apa? Ya. Kelengkapan cuaca panas. Kipas bambu, kipas angin, jus buah, es kacang, es hijau, es kelapa muda, baju kaos, topi pantai, topi, cendol, dawet. Kelengkapan cuaca siang, kayu, jas hujan, jaket, teh hangat, sup ayam, bakso, rendang ronde, selimut.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan giliran kelompok lain mengonsultasikan. Ya, silakan. Kelompok ini kelompok berapa nih? Ya, silakan. Agung? Ya, silakan. Yang KPD 1 ini. Ya, ini. Ya, oke, silakan maju. Kapan musim hujan? Iya, terima kasih ya. Silakan kasih Bapak KPD-nya. Ya, terima kasih untuk kelompok berapa nih? Silakan kelompok yang terakhir mengonsultasikan KPD 1-nya. Ya. Ya. Ya, dibaca nih ini ya. Iya. Oke. Udah? Iya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Nah, sepertinya Bapak lihat kalian ini kurang semangat ya. Kita ice breaking dulu ya. Iya. Ini dikumpul dulu KPD-nya. Iya. Nah, ya. Kita kumpul ya. Mana KPD? Iya. Oh, enggak ya. Silakan sudah. Oh, ya, oke. Terima kasih. Guys, breaking ya. Ya, Rafael. Nah, baik. Semangat tak kalian? Masih semangat? Semangat ya. Untuk selanjutnya, tadi sudah kita mengerjakan KPD 1, KPD 2, sudah dipresentasikan semuanya. Nah, hari ini bahwa tentunya kita harus berwaspada terhadap perubahan cuaca karena sekarang ini masuk ke cuaca ekstrim ya, kita masuk dalam cuaca hujan ya, di mana-mana hujan terjadi hujan, kita harus tetap waspada. Oke. Kemudian nah, tentunya pelajaran hari ini kita singgung bersama bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari juga terjadi namanya perubahan ketika ya, ketika
ketika orang tua kita membagikan sesuatu untuk anaknya, ya kan? Ada yang dapat sekian, 1/3, ada dapat 1/4, ada dapat setengah bagian yang dari pembayaran orang tua kita, ya, itu ya. Kemudian kita pembelajaran hari ini sudah disebutkan. Nah, Bapak harap buku-buku yang ada di depan tolong dikemas. Kita akan masuk. Bapak akan membagikan soal evaluasi ya. Tidak ada lagi itu, tolong dikemas dulu. Ya, Bapak membagikan soal evaluasi ya. Nah, ya, dikemas semua bukunya nih ya. Ya, supaya di sini. Iya. Ini soalnya seperti biasa tulis nama ya. Nama ini ya. Nama, kelas. Ya, hari dan tanggal ya. Nah. Ya, sekarang di sini. Langsung dikerjakan ya. Ini kertas. Pak, mungkin nanti nama sendiri. Iya, tulis nama sendiri ya. Nah, ini ya. Ada buku bacaan ini. Ya, maaf ya, ambil buku ya. Nama. Sudah tulis semuanya? Oke. Kalau sudah boleh kumpul ya. Oke. Sudah ya? Oke. Terima kasih. Sudah ya? Oke. Nah, kamu sudah? Oke. Kamu? Sudah ya, terima kasih. Kamu sudah? Oke, terima kasih. Kamu? Oke, terima kasih. Sudah ya? Oke. Sudah semua? Nah, baik anak-anak, hari ini tadi kalian sudah mengumpulkan soal evaluasi. Bapak lihat hasilnya ya. Baik ya. Walaupun ada satu, tapi semuanya tuntas ya. Nilainya di atas 90 ya. Terima kasih ya. Oke, 500 nilainya. Tidak ada yang di ya, maksudnya nilainya berarti tujuan pembelajaran kita hari ini berhasil. Terima kasih. Nah, kemudian untuk terakhir penguatan pembelajaran hari ini seperti biasa saya sampaikan bahwa kita harus waspada dalam menghadapi perubahan cuaca yang mana akhir ini kita mengalami dan menghadapi cuaca ekstrim di mana-mana terjadi hujan di mana-mana ya. Oke, mungkin itu saja untuk penguatan dan sebagai untuk bekal kalian dalam pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira hari ini bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Senang nggak? Gembira nggak? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita akan kembali di pembelajaran berikutnya. Kita bernyanyi dulu.
kita berdoa. Ya, ini. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Tadi di awal kita akhiri dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Kalau kita salah satu untuk doanya, silakan. Ya.